حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، akhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita murajaah tentang perkara yang kita ambil pada pertemuan lalu berhubung dengan keluarnya suatu perintah dari hukum asalnya, yang asalnya wajib berubah menjadi nadab atau ibahah atau tahdid. Telah kita sebutkan contoh-contohnya tadi dalam murajaah. Demikian pula keluar dari hukum asal yang menuntut untuk disegerakannya perkara yang diperintahkan menuju tarafi, yaitu bolehnya diulur-ulurkan, sebagaimana perintah untuk menyaur puasa Ramadan. Nah, kita masuk pada permasalahan berikutnya, ikhwani fillah, berhubungan dengan al-amr, yaitu perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, ma la yatimul ma'muru illa bihi, yaitu hukum yang berhubungan dengan apa-apa yang suatu perintah itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Bagaimana ini hukumnya? Ketika ada suatu perintah, tapi perintah ini tidak akan mungkin bisa ditunaikan dengan sempurna kecuali dengan suatu perkara. Nah, perkara yang perintah tidak akan sempurna kecuali dengannya ini hukumnya bagaimana? Permasalahan inilah yang akan kita bahas sekarang. Qala rahimahullah, idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bih. Apabila pelaksanaan suatu perkara yang diperintahkan itu berhenti di atas suatu perkara, maka perkara ini juga diperintahkan. Atau dengan kata yang lebih mudahnya, apabila pelaksanaan suatu perintah tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain ini juga ikut diperintahkan. Qala fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'un wajiban. Apabila yang diperintahkan itu adalah perkara yang wajib, maka perkara yang kewajiban itu tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali dengannya juga ikut dihukumi wajib. Atau dengan kata lain, ikhwani fillah, wasilah, sarana. Nah, jadi apabila suatu kewajiban tidak akan mungkin bisa tertunaikan kecuali dengan menempuh suatu sarana, maka sarana ini ikut wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai' manduban. Demikian pula apabila perkara yang diperintahkan itu hukumnya mandub, tidak sampai derajat wajib tapi sunnah, maka sarana yang akan mengantarkan kepadanya juga ikut mandub. Nah, dan ini termasuk kaidah yang sangat penting, ikhwan fillah.
dalam permasalahan perintah. Namun perlu kita ketahui di sini bahwasanya perkara yang dijadikan sebagai sarana itu disyaratkan harus dari perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Ini syarat utama. Sehingga tidak ada celah bagi ahlul bidah ikhwanillah untuk memasukkan perkara-perkara yang muharram dengan alasan ya suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengannya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kewajiban ikhwanillah kemudian Allah Subhanahu wa taala buka di sana sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya, sehingga kewajiban tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan perkara yang haram tadi. Tidak akan mungkin. Nah, sekarang dengan contoh akan lebih mudah. Misalul wajib, contoh perkara yang wajib, yaitu bahwasanya suatu kewajiban kalau tidak mungkin bisa tertunaikan kecuali dengan adanya sarana, maka sarana ini juga ikut hukumnya wajib. Satrul aurat, menutup aurat, hukumnya apa? Wajib. Ya, menutup aurat hukumnya wajib. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin kana dzalika syira'u wajiban. Maka apabila menutup aurat ini tidak akan mungkin dikerjakan kecuali dengan membeli pakaian. Tidak ada jalan lain kecuali harus membeli. Karena menunggu ada orang yang mengasihi tidak juga ada. Maka ya membeli pakaian bagi orang tersebut ya wajib saja. Kenapa? Karena kalau tidak membeli tidak bisa menutup auratnya. Paham? Ini contoh yang wajib. Dan banyak perkara-perkara yang lain ikhwanifillah dari contoh-contoh dalam kaidah yang dikenal ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang suatu kewajiban tidak akan mungkin bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumannya juga wajib. Wa mithalul mandubi at-tatayyub bil jum'ah. Memakai wewangian untuk mendatangi Jumat. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya sunnah, mustahab. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thibin kana dzalika syira'u manduban. Apabila memakai wangian ini tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali dengan membeli minyak wangi, maka ya hukum membeli minyak wangi baginya menjadi sunnah. Jadi ada pahalanya. Padahal asalnya apa? Hukum jual beli mubah. Tapi ketika dia membeli minyak wangi sebagai wasilah untuk bisa memakai wangi-wangian demi menghadiri Jumat, maka hukumnya pun menjadi sunnah. Qala wa hadhihi al-qa'idatu fi dhimni qa'idatin a'amma minha wa hiya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dan kaidah ini alhamdulillah masuk dalam cakupan kaidah yang lebih umum darinya,
yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah-wasilah atau sarana-sarana itu memiliki hukum tujuan-tujuannya. Kalau tujuannya bagus, tujuannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah untuk mengantarkannya juga dihukumi sesuai dengan tujuan tersebut. Ikhwanillah. Qal fa wasailul ma'murati ma'murun biha. Maka wasilah-wasilah untuk mencapai perkara-perkara yang diperintahkan, maka ikut diperintahkan juga. Wasailul manhiyati manhiyun anha, dan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang akan mengantarkan pada perkara-perkara yang dilarang, maka ikut juga dilarang. Dan saya tidak memberikan contoh masalah perkara yang dilarang ini karena sekarang sedang membahas tentang al-amr, yaitu perintah. Baik. Jadi kaidah wasail laha ahkamul maqasid ini penting untuk kita pahami, ikhwani fillah. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya bagus, ya maka wasilah-wasilahnya pun dihukumi bagus. Atau apabila yang maqasid itu adalah perkara yang diperintahkan, maka sarana untuk mencapainya juga diperintahkan. Baik. Apabila wasail itu untuk perkara yang dilarang, maka dilarang pula. Misalnya minum khamar, ikhwani fillah, suatu perkara yang dilarang jelas. Maka semua bentuk penggunaan khamar itu dilarang. Kenapa? Karena menjadi sarana yang akan mengantarkan manusia bisa minum khamar, sehingga khamar harus betul-betul dimusnahkan secara total. Kenapa? Karena kalau seseorang kemudian menjaga tetap adanya khamar, ini wasilah kepada keharaman untuk bisa diminum, maka khamar itu harus ditumpahkan. Demikian pula berteman dengan orang yang buruk. Ini wasilah apa? Wasilah untuk menyeret seseorang kepada keburukan akhlak, keburukan amalan. Maka berteman dengan orang yang buruk, ikhwanillah, dilarang dalam agama. Ya, julasa usuk ini dilarang dalam agama. Kenapa? Karena akan mengantarkan dia pada keharaman-keharaman. Mengantarkan dia pada ghibah, namimah. Taib. Dan pada zaman ini, ikhwan fillah, sungguh pertemanan dengan luasnya alat komunikasi butuh betul-betul seseorang menjaga diri. Dengan adanya HP-HP yang canggih, bisa berhubungan dengan siapa saja dan bisa melihat apa saja, maka butuh seseorang membentengi diri. Kalau memang dia tidak mampu, ikhwanillah, dan hal itu mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya haram. Ya, dia memiliki hal tersebut. Tapi kalau dia membeli untuk perkara yang diperintahkan untuk dakwah ila Allah, menyambung silaturahim, ini bisa menjadi perkara yang bagus. Pada satu benda saja seperti HP ini, kita terangkan kaidah ini. Karena itu memang wasilah untuk menyambung silaturahim, untuk teman-teman yang jauh, untuk mengambil faedah, maka ini menjadi perkara yang bagus. Namun apabila digunakan sebagai wasilah untuk keharaman, maka haram juga hukumnya membeli HP. Nah, wasail laha ahkamul maqasid. Dan insyaallah taala, ya, perkara ini kita perdalam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, alhamdulillah, karena kaidah yang penting ini juga sering dimanfaatkan oleh ahli bidah, alhamdulillah. Ini wasilah, ini adalah sarana. Kemudian mereka memunculkan suatu kaidah, alhamdulillah, bahwasanya al-maqasid
yang tubarirul wasail. Bahwasanya tujuan itu kalau membolehkan semua wasilah-wasilah. Kalau tujuannya bagus, ya berarti semua wasilahnya bagus. Tujuannya ingin mendirikan khilafah Islamiyah, maka semua perkara yang mereka lakukan menjadi bagus semua. Ya, baik itu dengan demonstrasi, baik itu dengan masuk parlemen, baik itu dengan yang lain, ikhtilat dan seterusnya. Ini kaidah yang batin yang insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, yang sangat berhubungan dengan kaidah kita ini. Dan akan kita bahas bagaimana perbedaan mendasar antara keduanya dan bagaimana cara menerapkan menurut prinsip ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fiikum wa nafa'a bihadza. Subhanallah wa bihamdihi.